Bab 3501, Pemilik Bintang Berjalan Kemana-mana. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Setengah hari berlalu dengan cepat. Sumber dari semua kejahatan adalah hamparan tanah yang luas, yang sangat luas. Bahkan jika itu bukan sebulan, itu mungkin tidak dapat mencapai akhir. Oleh karena itu, bahkan jika Yesuan agak tidak toleran, perintah sistem yang telah lama ditunggu-tunggu tidak pernah muncul. Itu adalah berbagai binatang berbintang dengan bentuk dan napas yang berbeda, dan mereka semua berada di sepanjang jalan, melihat terlalu banyak. Yesuan juga mentweet beberapa kata di awal, tetapi kemudian, bahkan dia sedikit takut, menutup mulutnya, dengan hati-hati mengendalikan ngengat mekanis perlahan, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena seiring berjalannya waktu, binatang berbintang yang terlihat di kekosongan di sekitar langit semakin kuat, dan naga lebih seperti anjing. Situasi sebenarnya adalah bahwa bintang-bintang ada di mana-mana. Misalnya, pada saat ini, udara virtual di sisi terjauh dari sisi kanan jelas memiliki tampilan yang mirip dan unikon, tetapi itu adalah binatang berbintang hijau. Tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki, lebih dari rata-rata Qiankun menjadi pangkuan kecil, berjongkok di kehampaan, tetapi bau tubuhnya jelas merupakan wilayah utama bintang. Itu sedikit lebih kuat dari baju besi hitam sebelumnya. Tidak jauh, sisi kiri kehampaan itu jauh, ada binatang humanoid, tubuh penuh dengan mulut, belum lagi berapa banyak kepala yang dimilikinya, kepala itu masih hanya satu, mulut-mulut itu langsung berada di anggota badan dan tubuhnya. Dan mereka masih menelan dan makan. Mengenai makanan, mereka adalah binatang kecil dari wilayah besar ke-13, termasuk kumbang hitam. Binatang bergigi banyak ini benar-benar sangat ganas, karena tidak ada binatang berbintang lain di sekitar kekosongan ini, dan ada mulut besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditelan dan ditelan olehnya. Yesuan bahkan melihat konjak Taiko, yang diduga memiliki semacam darah kuat dari zaman kuno, dan mereka hampir kembali ke leluhur mereka. Konjak Taiko ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan bahkan 3 tubuhnya. Bagian belakangnya didukung oleh konjak yang seperti orang berkepala 3. Tingginya ribuan kaki dan memiliki atmosfer yang mengerikan. Ia mencapai tingkat konsorsium bintang di tahap akhir. Lebih kuat daripada mulut binatang buas dan baju besi hitam. Ini bukan yang paling kritis. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ketiga tubuh konjak kuno ini sama sekali berbeda. Yang pertama adalah daging dan darah, seluruh tubuhnya berwarna hitam, bulunya bersinar dengan cahaya redup, dan itu keras pada pandangan pertama. Yang kedua adalah tubuh tulang pipi, yang penuh dengan emas abu-abu dan memancarkan tekstur metalik, memberi orang perasaan dingin. Yang ketiga adalah tubuh kabut hitam ilusi, terengah-engah, seolah-olah tidak ada keumuman sama sekali. Itu benar-benar kabut hitam, hanya 2 menghancurkan 2 tenda merah menyala yang mengerikan. Konjak Taiko ini adalah yang paling kuat dari semua makhluk yang pernah dilihat Yesuan di sumber yang mengerikan ini. Bahkan yang paling kuat yang pernah saya lihat sejak kehidupan Yesuan. Itu, tentu saja, kesucian kuno yang dilihatnya dalam gambar-gambar dewa kuno dan dewa-dewa kuno lainnya melewati, seperti mayat bayi tanpa kepala. Keberadaan semacam ini, dia tidak berani mendekati, tetapi masih hampir 10.000 mil jauhnya, dia buru-buru memanipulasi serangga sihir mekanis ke arah yang berbeda, jauh sekali. Sinyal frekuensi gelombang monster mekanis hanya dapat menjelajahi jarak sekitar 3.000 mil di pedalaman inti sumber jahat ini, dan kesadaran Yesuan hanya dapat menjelajahi jarak 7 atau 800 mil. Sekarang, dia juga bisa merasakan atmosfer konjak kuno yang berada ribuan mil jauhnya, termasuk keberadaan binatang multi-mulut sebelumnya, karena keberadaan ini terlalu kuat, dan atmosfer adalah inti dari sumber jahat ini. Anda tidak dapat menutupi dan memblokir kekosongan. Jika tidak demikian, salah satu ujungnya mengenai, dalam menghadapi tingkat keberadaan ini, serangga ajaib mekanis tidak memiliki kesempatan untuk berjuang, dan kebanyakan dari mereka memiliki cangkir di tempat. Secara bertahap, setelah mengubah arah, saat cacing ajaib mekanis secara bertahap melayang, konjak Taiko yang mengerikan akhirnya tidak terlihat. Namun di depan kekosongan, ada beberapa binatang berbintang lainnya. Itu benar-benar seperti anjing. Pemilik bintang berjalan kemana-mana. Canas sudah takut. Bahkan Yesuan, seluruh hati telah tenggelam ke dasar. Saya sudah lama tidak berbicara. Sumber kejahatan ini terlalu aneh, apakah itu zona penyangga pinggiran atau domain pusat, atau pedalaman inti saat ini,
yang semuanya ditutupi dengan banyak kekosongan besar dan kecil, seolah-olah bidang bintang besar ini adalah akarnya. Tas besar yang compang camping yang telah dipotong dengan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu belum runtuh. Setelah memasuki tempat ini, selama tidak tersentuh oleh celah-celah kekosongan itu akan menjadi tidak bersalah. Ini bukan masalah besar, kuncinya adalah binatang berbintang di bidang bintang ini. Kumbang hitam di zona penyangga domain pusat masih dapat diterima. Lagi pula, bahkan di langit kosmik yang normal, tidak ada zona yang membosankan seperti itu, yang ditempati oleh kelompok etnis tertentu dan menghuni sejumlah besar organisme etnis seperti itu. Tetapi pedalaman inti ini terlalu aneh dan tidak sejalan dengan akal sehat. Jika hanya jenis binatang berbintang yang sama yang dikumpulkan bersama, tetapi di pedalaman inti ini, kepadatan binatang berbintang tidak terlalu tinggi, tetapi beragam. Yesuan berjalan sepanjang jalan, hanya 1,5 hari. Pada saat itu, saya melihat setidaknya ratusan binatang berbintang yang berbeda. Dan kekuatannya semuanya di atas awal dunia ke-13, dan jumlahnya tidak sedikit. Dikatakan bahwa sebuah gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Di bawah latar belakang langit berbintang, kalimat ini berlaku sama. Melelahkan 3 bidang kosmik utama, pada dasarnya tidak dapat menemukan situasi yang sama dengan pedalaman inti dari sumber jahat ini. Merupakan keajaiban bahwa sejumlah besar jenis binatang buas yang kuat dan ganas dari berbagai kelompok etnis tinggal di sini. Keajaiban dari atmosfer yang aneh dan aneh. Dalam lingkungan yang begitu menyeramkan, untuk menyelesaikan tugas eksplorasi judul sistem ini, kesulitannya terlalu besar. Kita harus tahu bahwa tugas eksplorasi judul sistem hanya 1 bulan. Sekarang setelah 2 hari berlalu, Yesuan telah memasuki inti pedalaman bintang kejahatan, tetapi petunjuk lain tidak pernah diperoleh. Dia sekarang bahkan target misi, yang disebut sumber kejahatan. Apa itu? Saya masih belum mengetahuinya. Sebuah goyangan, 3 hari telah berlalu, dan waktu perhitungan, kali ini misi eksplorasi sistem telah berlalu selama 5 hari, dan sisa waktunya hanya 25 hari, tetapi Yesuan masih belum mendapatkan apa-apa. Dan batas waktu masih ada. Tidak ada hasil, itu akan secara otomatis ditentukan oleh sistem untuk mengeksplorasi kegagalan. Dia tidak bisa menahan rasa cemas. Pada saat ini juga kekosongan gelap di depan pemandangan akhirnya muncul dalam pemandangan yang berbeda dari yang sebelumnya. Setelah memasuki garis pandang, Yesuan tiba-tiba membuka mulutnya dan wajahnya terkejut. Di belakangnya, Kaisar Iblis memimpin Canas, dan dia jatuh lagi ke tanah. Kali ini, matanya berbalik, dan dia hampir pingsan di tempat. Untuk waktu yang lama, Yesuan berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, apa yang kulihat? Ini ilusi, atau penjara?" Alasan mengapa semua yang ada di depan langit dan pemandangan Yesuan sebelumnya hanya berbeda, tetapi tidak sepenuhnya berbeda, adalah karena ruang yang jauh di depan, tetapi juga sejumlah besar binatang berbintang. Ini sama dengan pemandangan di sepanjang jalan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang berbintang ini semuanya mati. Tubuhnya sangat besar, dan itu menunjukkan darah dan tubuh, sehingga ia mengangkangi kekosongan gelap di depan, dan sebagian besar dari mereka lumpuh. Yesuan bahkan melihat Konjak Taiko, napasnya lebih kuat daripada yang dilihatnya di jalan. Darah penuh dengan puluhan ribu kaki, tetapi pada saat ini dia terbaring di kehampaan. Di antara 3 mayat yang berbeda, daging dan darah hitam tidak memiliki kepala, dan tubuh masih penuh dengan cacat. Itu masih mengalir dengan darah keemasan dan mengungkapkan suasana yang kaya dan kuno. Di 2 tubuh lainnya, tubuh tulang pipi hampir sepenuhnya patah, dan hanya kepala yang masih tergantung di bahu. Adapun tubuh ilusi berkabut gelap, itu telah menghilang. Selain itu, ada naga perak di kejauhan, hanya menyisakan separuh tubuh kedua, separuh pertama termasuk kepala naga, semuanya hilang. Lebih jauh lagi, bahkan ada burung phoenix besar. Meskipun telah jatuh, tetapi di atas tubuh, itu masih mendesis dengan api phoenix, dan itu juga menunjukkan rasa kuno yang kuat. Ada terlalu banyak mayat semacam ini, dan siapapun berada di luar kengerian Master Bintang. Yesuan terlalu takut untuk mendekat. Dia mencoba mendekati monster multi lengan, baru saja mendekati tepi Wanli. Tubuh cacing mekanis yang besar mulai bergetar, dan bahkan banyak mikromolekul cacing dunia menolak dan tidak mau mendekat. Hati Yesuan adalah sentuhan pencerahan. Jika terlalu dekat, iblis mekanis akan hancur, dan dia dan Canas yang tersembunyi di kompartemen perut mungkin terluka parah atau bahkan jatuh.
Makhluk-makhluk ini terlalu kuat. Saya tidak tahu berapa tahun telah jatuh di sini, tetapi mereka hanyalah napas yang keluar dari tubuh yang hancur. Mereka semua kuat, dan bahkan kultivasi Yesuan hanya berjarak 1000 mil. Lebih dekat, Anda akan menemukan yang tidak menyenangkan. Yang paling mengejutkan Yesuan adalah bahwa tubuh makhluk-makhluk dan bangkai kapal yang kuat ini semuanya memancarkan atmosfer yang kaya dan kuno, sehingga setelah tiba di sini, bahkan kekosongan itu penuh dengan para tahanan di lembah kota terlarang. Napas yang sama di dalam kandang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kandang kosong, keseluruhannya berasal dari alam liar. Diduga bahwa kekosongan era kuno itu terdegradasi dan berubah menjadi kandang. Di sini, itu milik dunia, tetapi sebelum tahun-tahun yang tak berujung, itu terkoyak ke dalam kehampaan, dan sejumlah besar reruntuhan makhluk-makhluk kuat di zaman kuno diletakkan di sini. Suasana yang kaya dan kuno yang terpancar dari reruntuhan-reruntuhan ini memberi Yesuan ilusi. Biarkan dia hampir berpikir bahwa dia telah menemukan kehampaan kuno lain seperti sangkar di lembah kota terlarang. Siapa itu? Apakah ada tulisan tangan sebesar itu? Itu tidak lebih lemah dari sangkar lama yang diikat bintang iblis ke lembah. Mayat-mayat ini sangat kuat. Mereka berasal dari zaman kuno. Meskipun mereka bukan yang suci kuno dari naga emas, mereka bahkan lebih lemah dari singa-singa suci dan dewa yang suci. Beberapa, tetapi mereka, bagaimanapun juga, adalah makhluk-makhluk dari zaman kuno. Apakah itu juga jatuh dalam pertempuran dunia? Petik 2. Saya benar-benar ditempatkan di sini. Apa tujuannya? Dan, tahun berapa mereka termasuk dalam kubu yang mana? Selain itu, bintang-bintang dan monster yang kutemui saat berjalan sepanjang jalan, bahkan bintang-bintang dan monster dari monster kelas bintang, termasuk ibu-ibu baju besi hitam. Apakah mereka keturunan dari makhluk-makhluk liar ini? Petik 2. Karena alasan ini, jadi sejumlah besar binatang buas yang kuat dari berbagai ras akan berkumpul di daerah pinggiran luar, dan tidak akan pergi, karena puing-puing leluhur darah mereka berada di titik terdalam dari sumber jahat ini. Kata-kata ini, seperti mimpi buruk, mengikuti gumaman Yesuan pada dirinya sendiri, dan sebuah kalimat dari mulutnya, setelah pengenalan telinga Kaisar Wei di belakang telinga, orang ini akhirnya tidak tahan dengan kejutan hatinya. Menyesal, mata putih itu berbalik dan langsung pingsan. Seluruh hati Yesuan juga telah tenggelam ke dasar. Untuk kali ini misi eksplorasi judul sistem, dia menjadi semakin tidak berdasar. Meskipun pedalaman inti dari sumber jahat ini tidak seperti kurungan penjara kuno yang terhubung ke lembah kota terlarang, itu adalah kekosongan misterius dari zaman kuno, tetapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak makhluk liar dan mati yang muncul, dan hubungan dengan orang-orang kuno semuanya tidak bisa sederhana. Batas waktu yang tersisa hanya 25 hari yang singkat, Yesuan benar-benar tidak yakin. Tetapi dia masih tidak menyerah. Setelah keterkejutan hatinya, Yesuan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, dipaksa untuk tenang, dan kemudian mendesak iblis mekanis, dan bergerak maju lagi. Tentu saja, di jalan ini, pada dasarnya berjarak 1000 mil, jauh dari reruntuhan-reruntuhan kuno yang memancarkan atmosfer yang kuat, dan tidak berani terlalu dekat, agar tidak sial. Sungguh terlalu lemah untuk diperbaiki. Bahkan jika Yesuan memiliki kekuatan dunia ke-15, dia tidak akan dengan mudah membiarkan bangkai kapal tua ini lewat. Setiap tubuh yang hancur adalah harta karun. Beberapa dari mereka masih mengalir dengan darah emas. Semua hal ini bisa menjadi obat darah dan daging yang sebenarnya. Jika mereka digunakan dalam Senongding untuk memasak dan memurnikan, Pildan yang telah dimurnikan pasti luar biasa, dan bukan tidak mungkin untuk hidup dan mati. Sayangnya, saya hanya bisa menyerah sekarang. Untungnya, tidak ada yang berani menjelajahi bagian kehampaan ini. Bahkan jika itu datang, itu akan pergi ke pinggiran pedalaman inti, dan melihat monster perkasa dan bertabur bintang yang telah pergi kemana-mana, dan mereka akan takut untuk berbalik dan berhenti. Faktanya, ini benar. Bahkan jika Kaisar Cao Feng dan yang lainnya memasuki 3 kali sebelumnya, mereka berhenti di jalur itu dan tidak sampai ke kedalaman pedalaman inti. Saya tidak berani untuk melanjutkan. Pada saat ini, Yesuan hanya bisa terus berjalan dengan kepala pusing, karena kali ini tugas eksplorasi judul sistem tidak dapat dikalahkan, jika tidak, biayanya terlalu besar. 3 hari kemudian, waktu telah berlalu selama 8 hari. Di depan langit, akhirnya ada pemandangan yang berbeda. Selama 3 hari, Yesuan tidak tahu berapa banyak kesedihan dan kesedihan yang terlihat di jalan. Baik dia maupun Canas mati rasa.
Pada saat ini, kekosongan yang gelap dan tak tertandingi ini, tiba-tiba muncul di depan kemewahan putih perak. Dalam kekosongan gelap tak berujung ini, menampakkan suasana suci yang kaya. Pada saat berikutnya, Kaisar Iblis di belakangnya, Janus, menghela napas lega dan berteriak, "Ya Tuhan, apa-apaan ini? Katakanlah neraka yang baik, apakah ini yang terdalam? Bagaimana mungkin tungku suci tiba-tiba muncul?" Ya, di depan kekosongan, ukuran besar seperti bintang, seluruh tubuh memancarkan ding raksasa putih susu suci, sehingga tergantung di kekosongan, perlahan berputar, menyesal, bahkan Yesuan, telah menonton ab tungku besar yang memancarkan. Kemewahan putih susu suci itu seperti bintang besar, dan perlahan berputar, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan tertentu, dan kekuatan ini masih ada. Kekuatan tungku suci masih berjalan. Di dinding luar tungku, ada garis-garis krep yang tak terhitung jumlahnya, yang dikemas rapat. Yesuan tidak tahu apa-apa. Salah satu pola, dia menatap sedikit lebih lama, dan merasakan sakit di matanya. Bahkan para dewa agak tidak stabil. Selain itu, di atas tungku besar ini, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya, salah satu ujung rantai terhubung dengan tubuh, tampaknya belum memasuki bagian dalam tungku, ujung lainnya, masuk jauh ke ujung-ujung yang kosong. Dalam kehampaan-kehampaan, hampir tidak ada rantai seperti itu, tetapi perannya berbeda. Pada masing-masing rantai, ada beberapa aliran yang menarik, tetapi arah kemewahan ini berbeda. Beberapa rantai yang menarik pada rantai itu mengalir dari ujung yang memanjang ke kedalaman kekosongan ke bagian dalam tungku, tampaknya menyampaikan sesuatu ke tungku. Dan beberapa kecemerlangan pada rantai itu berasal dari kepala tungku penghubung, di sepanjang rantai, jauh ke dalam celah-celah di kejauhan, tampaknya ada sesuatu yang sedang diangkut keluar dari rantai ini. Jika demikian halnya, maka bintang ini umumnya adalah tungku besar, jelas merupakan stasiun pemindahan. Beberapa hal telah diangkut masuk dari beberapa celah kekosongan, diubah melalui tungku, dan kemudian diangkut keluar bersama dengan rantai lainnya. Tidak seorang pun tahu apa yang diangkut ke dalam tungku, dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Bahkan tidak tahu apa material yang diangkut, dan tujuan akhir yang mereka angkut, di mana itu. Sama seperti Yesuan yang terkejut dengan semua ini, saya tidak tahu mengapa, bintang di depannya, tiba-tiba berubah. Booming, boom, deru keras suara itu berdering, terhubung ke banyak rantai tungku, dan tiba-tiba puluhan lampu menyala, dan pria-pria mewah yang mengalir di atas rantai, langsung membuat pukulan besar. Yesuan memperhatikan bahwa rantai-rantai ini semua adalah jenis huimang yang berasal dari celah-celah di kejauhan dan menuju tungku. Dengan kata lain, lusinan rantai yang tiba-tiba menyala ini harus menyampaikan sesuatu ke tungku. Setiap rantai adalah bagian, bukan pipa, tetapi Yesuan jelas memiliki perasaan ini, dan beberapa hal bergerak di sepanjang rantai, berubah menjadi menarik, menyampaikan ke tungku. Situasi ini berlangsung sekitar 1 menit atau lebih, dan cahaya dari lusinan rantai tiba-tiba kembali normal, dan kecepatan tungku juga cepat, tetapi masih sangat lambat, bagaimanapun, ukurannya yang besar ada di sana. Anehnya, tidak peduli bagaimana tungku itu berputar, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak pernah bergerak. Mereka berbaring di kehampaan, dan mereka diam. Hanya cahaya redup yang mengalir. Segera, tungku raksasa seperti bintang itu bergoyang tiba-tiba, dan bagian atas tripod disemprot dengan cahaya putih susu. Tampaknya ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam. Pemandangan seperti itu, dan beberapa penglihatan langit dan bumi sebelum kelahiran harta karun itu, benar saja, ada harta karun yang jatuh ke tanah. Ya Tuhan, ciptaan besar, ini pasti ciptaan besar. Di belakang Yesuan, entah kapan, pelindung iblis bulat Janus tiba-tiba bersemangat dan berseru, harta karun itu bergegas, ini pasti keunikan kelahiran harta karun, Sasa. Sadaren, kali ini kita berkembang. Petik 2, panggil, kata-katanya baru saja jatuh, cahaya kemasan keluar dari tungku besar, tampaknya cukup pintar, benar-benar datang ke kekosongan serangga ajaib mekanis. Jadi, di Yesuan dan memeriksa di layar stereo holografik di depan NAS, tampaknya cahaya kemasan yang datang dari parabola di tungku besar. Semakin membesar, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menghantam hati Yesuan, dia tidak ragu sejenak, segera mengeluarkan perintah mundur ke serangga perang mekanis. Hei, hei, ketika suara itu pecah, iblis mekanis melompat sepenuhnya, tetapi kali ini ditarik kembali, sejauh ratusan mil, diikuti oleh lompatan kedua. Dengan cara ini,
Dalam waktu singkat, setelah beberapa pantulan, evakuasi lebih dari 2000 mil telah dievakuasi, dan kemuliaan emas yang datang dari depan adalah mempesona, tergantung di atas jarak bermil-mil. Di luar kehampaan, tidak ada lagi gerakan. Pada saat berikutnya, Yesuan dan Canas melihat wajah sebenarnya dari tenda emas. Itu adalah mayat, seekor elang emas bertanduk tunggal, berukuran 1000 kaki, tetapi hanya setengah dari tubuh. Daging dan isi perut semuanya berwarna emas pucat, permukaan tubuh adalah bulu hitam. Ada sedikit cahaya keemasan pada bulu hitam, dan seluruh tubuh ditutupi dengan kembang api emas dari tubuh. Namun, kembang api emas ini tidak murni dan memiliki bintik-bintik abu-abu. Napasnya juga berada di luar keberadaan Master Bintang, serangga ajaib mekanis hanya dapat dilihat dari jarak 1000 mil, begitu didekati, tubuh paduan serangga ajaib akan runtuh. Setelah melihat apa yang disebut harta karun yang berat, itu adalah hantu ini. Setelah beberapa saat kegembiraan dan kegembiraan, pantat Canas jatuh lagi ke tanah, dan mulutnya menjerit, matanya berbalik dan dia takut, masa lalu. Yesuan juga membuka mulutnya, pemandangan ini terlalu aneh, bahkan dia agak terkejut. Kemudian, dengan kilatan cahaya di benaknya, Yesuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah liar, dan berbalik untuk melihat puing-puing makhluk konyol lainnya yang tersebar di sekitar kehampaan. Suara yang hilang berseru, bukankah semua rantai yang mengalir dari ujung kehampaan ke tungku, dan mayat-mayat yang dikirim ke tungku adalah mayat makhluk purba ini? Di mana sumber rantai ini? Apakah mirip dengan apa yang saya lihat di lautan kura-kura, kehampaan misterius dari kerangka kura-kura raksasa? Tetapi silsilah ini tidak murni, Jinwu berkaki satu, termasuk reruntuhan-reruntuhan dinasti kuno di langit imajiner. Apakah semua produk cacat dimuntahkan oleh tungku besar? Petik 2. Bahkan jika puing-puing keberadaan ini tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima, dan ketika limbah dibuang, seberapa kuat puing-puing yang dapat ditinggalkan di tungku besar? Apakah itu kekuatan orang-orang kuno, atau puing-puing orang-orang kuno? Jika semuanya benar, maka tungku raksasa ini akan memurnikan reruntuhan-reruntuhan kuno yang hancur, dan apa hasil akhirnya? Produk akhir, melalui rantai lain, diangkut pergi. Di mana itu? Kebenaran ini sungguh mengerikan. Keberadaan macam apa yang ada di sana, dan telah menciptakan sistem pemurnian seperti itu. Keberadaan tingkat sakral seperti kura-kura raksasa neter dapat dianggap sebagai bahan mentah. Mungkin, ketika berada di kehampaan misterius, ia akhirnya dimusnahkan oleh bilah sihir yang dimasukkan ke punggungnya, tubuhnya juga akan dikirim ke sini. Menyadari hal ini, Yesuan menggigil dan seluruh orang jatuh seperti gua es. Tebakan Yesuan terlalu mencengangkan, ini adalah kengerian yang besar. Meskipun Yesuan tidak mau percaya dan menerima, dia tahu bahwa itu benar. Dan sebagian besar dari ini adalah komandan KAM yang bermusuhan tahun ini, yaitu, mata surgawi yang diduga mewakili kehendak hutan belantara. Tahanan tua yang terhubung ke lembah kota terlarang adalah tulisan tangannya. Ini lebih rumit, lebih terarah, dan itu adalah tulisan tangannya untuk menciptakan pemurnian virtual yang lebih besar dan pertempuran skala besar. Dalam pertempuran dunia kuno, KAM bayi tanpa kepala jelas dikalahkan. Oleh karena itu, setelah perang, semua pihak yang kalah tidak memenuhi syarat dan tidak menyia-nyiakan upaya untuk memperhatikan mereka. Hanya orang yang kalah yang mampu pergi ke waktu luang untuk menyingkirkan semua ini. Yesuan memiliki keraguan sebelumnya. Ada begitu banyak penguasa kuno yang kuat di zaman kuno, dan bahkan keberadaan mata surgawi, mengapa Anda tidak melihatnya di dunia ini? Sekarang tampaknya mereka jelas tidak terdegradasi, semuanya berjongkok, mungkin karena cedera serius yang harus dipulihkan, mungkin karena beberapa rencana lain. Misalnya, di depan kilang virtual ini, Yesuan memiliki sedikit pemahaman tentang operasi dasarnya, dan bahkan bahan mentah yang dimurnikan di tungku besar, dia memiliki spekulasi yang luar biasa. Tetapi untuk tujuan utamanya, Yesuan masih tidak tahu apa-apa tentangnya. Bahkan jika dia membuka pikirannya lagi, dia tidak akan pernah bisa menebak keberadaan Tian Dao Qingyan. Dalam perang masa lalu, jelas ada banyak binatang buas yang kuat, dan mereka terluka parah. Misalnya, penyu raksasa void seperti ini, dan ada lebih banyak makhluk liar serupa di alam misterius yang tidak dikenal tempat dia berjongkok. Mata hijau surgawi itu mengerikan, dan mereka membunuh vitalitas mereka. Begitu mereka benar-benar terdegradasi, mereka akan menggunakan bangkai fisik mereka untuk memurnikannya dengan tungku besar ini. Apa yang diekstraksi?
Mengikuti jenis rantai Huimang lainnya, kemana bahan yang diekstraksi diangkut. Apa akhir dari manfaatnya? Semua ini, terjerat dalam pikiran Ye Xuan, berubah menjadi masalah besar, berputar-putar, dan untuk sementara waktu, dia bahkan melupakan tugas eksplorasi judul sistem kali ini. Satu pikiran merenungkan, ini adalah bagian depan rahasia dari hutan belantara yang mengerikan. Itu juga pada saat ini, perbedaannya curam. Hanya berbalik dalam pikiran Ye Xuan, memikirkan semua ini di depannya, posisi dadanya tiba-tiba menjadi panas, dan kemudian suara siulan yang dipenuhi dengan kebencian yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mayat bayi tanpa kepala, yang telah dalam keadaan diam untuk sementara waktu, tampaknya tiba-tiba merasa terbangun karena apa yang telah dirasakannya. Ye Xuan terkejut, dan kemudian raut wajahnya berwibawa. Semua ini sama dengan tahanan tua yang terhubung ke lembah kota terlarang. Itu adalah komandan yang diduga bermusuhan, yaitu Tangan Mata Surgawi. Itu adalah musuh dari mayat bayi tanpa kepala. Dan tempat ini pasti merupakan plot dengan semacam rahasia, tetapi itu adalah semacam pengaturan setelah perang dunia lain di masa lalu, dari zaman kuno yang jauh hingga saat ini. Jika tubuh bayi tanpa kepala tidak mengetahuinya, sekarang setelah saya mengetahuinya, bagaimana saya tidak marah ketika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suara apa? Suara siulan mayat bayi tanpa kepala terlalu mengejutkan. Ye Xuan tidak hanya terkejut olehnya, tetapi juga takut untuk pingsan di masa lalu, dan Kaisar Iblis memimpin Canas, yang juga terbangun dan terkejut. Aku memanjat dengan ketakutan dan bertanya, sambil melihat sekeliling, karena dia merasa bahwa kengerian dan jeritan yang didengarnya di tengah pasukan itu tampaknya tidak berasal dari luar kapal, tetapi dari dalam perut cacing mekanis. Pada saat itulah seorang pria berdarah keluar dari dada Ye Xuan, dan sekejap mata berubah menjadi mayat bayi tanpa kepala, tergantung di depan Ye Xuan, leher mayat bayi tanpa kepala, tengkorak dia dipeluknya, tetapi dia telah menutup matanya, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba membuka mulutnya. Bagian tengah peti mati itu penuh dengan garis-garis berwarna biru, tercengang dan mengerikan, hanya berpotongan dengan pandangan Canas yang baru saja bangun. Bu, cinta semacam ini terlalu mengerikan, bayi yang tidak terlalu besar, benar-benar memegang kepalanya sendiri, mata terbelalak, menatapnya dengan semua mata, tidak ada yang tahan. Canas menjerit, matanya berputar, dan dia pingsan lagi. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak menatapnya. Pandangannya sudah terkunci pada tubuh bayi tanpa kepala yang tergantung di depannya. Dadanya naik turun dan dia tampak sangat bersemangat. Keluar, akhirnya keluar. Saat ini, hanya ada satu hal seperti itu di benaknya. Tentu saja, setelah kalimat ini, ada banyak pertanyaan, tetapi saat ini, Ye Xuan tidak tahu bagaimana membicarakannya. Meskipun sejak awal pertemuan dengan bayi tanpa kepala, yang terakhir telah bersama Ye Xuan, berubah menjadi tato mayat, menempel di dada kiri Ye Xuan, dan bahkan berkali-kali untuk membantu Ye Xuan keluar dari masalah. Namun pada kenyataannya, ada sangat sedikit kesempatan bagi Ye Xuan dan mayat bayi tanpa kepala untuk benar-benar bertemu satu sama lain. Bahkan di kandang lama, mereka bergabung dengan avatar Tian Dao Qingyan. Ye Xuan juga menembak sebuah rekor. Setelah kekuatan magis Tianzu, bahkan jika kekuatan itu kehilangan kesadaran, itu sudah cukup untuk berkomunikasi langsung dengan bayi tanpa kepala. Sementara pihak lain melekat padanya, tidak peduli bagaimana Ye Xuan menyebutnya, bayi tanpa kepala itu tidak akan menanggapi. Ini disebut Ye Xuan terdiam dan bahkan marah. Tapi dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, tubuh bayi tanpa kepala akhirnya keluar, dan Ye Xuan bahkan berpikir bahwa ini tidak benar, jadi tidak dapat dihindari bahwa itu akan sangat menarik pada suatu saat. Apa yang terjadi dengan semua ini? Mengapa kamu memilihku? Terlampir dalam bentuk tato lampu mayat. Dan, aku melihat tubuh kura-kura raksasa Void, yang berada di alam semesta yang tidak diketahui, di mana ada banyak makhluk liar yang serupa. Di belakang kura-kura raksasa Void, ada bilah sihir hitam besar yang telah disisipkan di sana. Dalam pertempuran tahun itu, aku melihat adegan dari adegan warisan beberapa kali. Bukankah kura-kura raksasa Void tidak berpartisipasi dalam perang? Mengapa dia terluka? Kamu, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Hei, aku tidak menunggu pistol Ye Xuan menyelesaikan kalimatnya. Mayat bayi tanpa kepala yang tergantung di depan Ye Xuan sekali lagi menjerit. Kali ini, kemarahannya lebih besar dari sebelumnya. Jelas karena Ye Xuan mendengar ucapannya tentang raksasa kehampaan. Alasannya adalah kura-kura.
Namun, pada akhirnya, itu karena kura-kura raksasa kehampaan itu sendiri yang membuatnya marah. Lagi pula, kura-kura raksasa itu tidak muncul di medan perang tahun itu. Atau karena kekosongan kura-kura raksasa itu sedang sekarat, membuatnya marah. Ye Xuan tidak punya cara untuk menilai. Yang membuatnya terdiam adalah setelah suara peluit ini, mata asli dari mayat bayi tanpa kepala itu tertutup lagi. Sebelum menutup, sepertinya dia terpana oleh Ye Xuan, dan cahaya itu terungkap. Sedikit kelelahan. Kemudian, setelah Ye Xuan kembali ke dunia, mayat bayi tanpa kepala yang tergantung di depannya sekali lagi berubah menjadi manusia berdarah, dan dia menerobos tubuh Ye Xuan dan menghilang ketika Ye Xuan bereaksi. Tubuh bayi tanpa kepala itu sekali lagi berubah menjadi tato lampu mayat, dan sekarang dada kirinya, biarkan dia benar-benar tetap di tempatnya, seluruh orang itu tidak baik. Setelah waktu yang lama, Ye Xuan menjerit dan bergemuruh. Itu terlalu menjengkelkan, dan sulit untuk menangkap orang ini. Aku terkejut. Bagaimanapun, aku telah menanyakan sebagian dari keraguan hatiku, tetapi itu bagus, hanya berteriak lagi, lalu menatap diriku sendiri. Aku perlahan menyadarinya, dan kemudian aku kembali lagi. Keraguan hati Ye Xuan belum terjawab, tetapi satu lagi. Misalnya, ketika dia menyebutkan kura-kura raksasa neter, bagaimana reaksi tubuh bayi tanpa kepala itu? Kuat. Alasan mengapa kemarahan tiba-tiba itu karena kura-kura raksasa virtual itu sendiri. Atau apakah itu karena sedang sekarat? Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika itu yang pertama, itu berarti bahwa alasan mengapa kura-kura raksasa dalam perang tidak muncul di tahun yang sama mungkin karena dua hati. Dalam hal ini, Ye Xuan masih akan mengikuti kura-kura tua itu. Para leluhur mengaku telah menemukan cara untuk menyelamatkannya, tetapi tujuannya berbeda. Bukan saja tubuh bayi tanpa kepala itu tidak menjawab, tetapi bahkan perintah setengah kalimat itu pun tidak menjawab, hanya menyebutnya gila. Meraung sebentar, masih tidak ada reaksi di dadanya. Tepat ketika Ye Xuan putus asa dan ingin menyerah, tato mayat di dadanya tiba-tiba menjadi panas lagi. Kemudian, dalam benak Ye Xuan, ada sebuah suara. Itu terpencil, tetapi ada semacam kelembutan kekanak-kanakan. Pergilah, masuklah ke tungku, aku akan melindungimu. Berapa banyak yang bisa kuperoleh, ketika aku harus mundur, aku akan memperingatkan. Tungku, melindungi dirimu sendiri. Berapa banyak yang bisa kuperoleh. Setelah mengingat kembali isi dari dua kalimat ini, pandangan pertama Ye Xuan, dan kemudian dia melonjak dalam hatinya. Arti dari mayat bayi tanpa kepala itu jelas. Itu untuk membiarkannya memasuki tungku besar di depannya, untuk memancing keberuntungan, dan seberapa banyak yang bisa dia pancing. Awalnya, Ye Xuan bahkan tidak bisa mendekati limbah yang tidak terlihat oleh mata di udara sekitarnya, apalagi memasuki apa yang disebut tungku. Namun, karena mayat bayi memiliki pengakuan seperti itu pasti tidak bersalah. Selain itu, ketika perlu untuk menarik, itu akan memperingatkan Ye Xuan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Tidakkah kamu masuk ke lubang harimau? Meskipun si idiot itu juga tahu bahwa tungku besar di depan ini benar-benar menakutkan, ada pembunuhan yang mematikan, dan dikhawatirkan bahwa para gek kelas bintang yang melampaui keramaian dan hiruk-pikuk tidak akan dekat, apalagi memasukinya, dan kekosongan di sekitarnya terlempar kemana-mana. Reruntuhan tingkat bintang dari para leluhur adalah buktinya. Tetapi untuk kemampuan mayat bayi tanpa kepala, Ye Xuan masih sangat percaya diri. Meskipun pemurnian virtual dan pertempuran berskala besar ini diatur oleh mata surgawi yang diduga sebagai hutan belantara, tetapi mayat bayi tanpa kepala adalah jenis keberadaan yang dapat bersaing dengannya. Orang itu tidak ada di sini sekarang, mayat bayi tanpa kepala bahkan menyatakan miskin, menjaga diri untuk masuk dan keluar, seharusnya tidak ada masalah. Dengan pemikiran seperti itu, Ye Xuan segera menjadi tergoda. Baru saja, Canas telah pingsan dan menyelamatkan masalah. Saat ini, dia melangkah keluar dari kompartemen perut iblis mekanis, dan tubuhnya muncul di kehampaan dunia luar. Kemudian dia melambaikan iblis mekanis ke dunia abadi. Tentu saja, itu diambil ketika semuanya tertutup, sehingga Canas tidak akan bangun dan melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Tepat setelah melakukan semua ini, Ye Xuan merasa bahwa dadanya sekali lagi panas, dan noda warna hijau berdarah ditransmisikan, dan kemudian menyebar dan mengalir, akhirnya seluruh tubuh Ye Xuan diselimuti, seperti di dalam dirinya. Permukaan tubuh dilapisi dengan lapisan warna hijau darah. Anehnya,
Ye Xuan tidak memiliki persepsi apapun tentang lapisan film hijau berdarah ini. Itu jelas ada dan garis pandang tersedia. Ye Xuan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Cara mayat bayi tanpa kepala benar-benar luar biasa. Jelas, metode perlindungan yang dimaksud adalah lapisan film biru darah ini. Lapisan film yang tidak mencolok seperti itu dapat melindungi Ye Xuan dari kengerian di depan, bahkan penguasa bintang tidak dapat diakses. Tungku, ini benar-benar luar biasa, tetapi Ye Xuan yakin bahwa masalah ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun cara mayat bayi tanpa kepala sangat ditentukan, tetapi karena kehati-hatian yang biasa, Ye Xuan sangat berhati-hati pada awalnya, perlahan-lahan mendekat dan segera memasuki kekosongan monster bertabur bintang di udara sekitarnya. Dalam jarak sejuta mil, benar saja, perasaan bahwa tubuh hampir pecah tidak muncul. Lapisan film biru hijau ini benar-benar berbeda dan secara langsung mengisolasi tekanan aslinya. Jantung Ye Xuan melonjak dan matanya menyapu ke kepala. Bahkan setelah bertahun-tahun hancur, tekanan membara di reruntuhan itu jauh melampaui kekonyolan eksentrik Tuan, beberapa luka di tubuh yang lain, dan ada beberapa darah emas yang mengalir di udara. Ye Xuan ingin mengumpulkan, di masa depan dapat menggunakan Senong Ding untuk memurnikan obat besar. Tepat saat dia ingin mendekat, tato cahaya mayat di dadanya sekali lagi panas, menunjukkan sedikit desakan, yang tampak sedikit tidak sabar. Entahlah apakah mayat bayi tanpa kepala itu menganggap Ye Xuan terlalu pemarah, dan kecepatannya terlalu lambat. Aku masih berpikir bahwa dia melempar semangka ke dalam biji wijen, dan menaruh hal-hal baik di tungkus suci di depannya, dia masih tidak puas dengan sampah-sampah ini. Tidak peduli jenis apapun, Ye Xuan hanya bisa menyerah pada rencana awalnya, menggelengkan kepala dan tersenyum, bentuk tubuhnya bergoyang cepat, sepanjang jalan langsung mengabaikan darah dan harta karun dari beberapa makhluk mengerikan yang terlihat di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kemudian dia sampai di depan tungku besar berbentuk bintang yang disebut tungku bayi tanpa kepala. Ketika dia tiba, tungku umum berbentuk bintang itu tampak lebih besar. Ye Xuan berhenti dan mendongak. Hanya meliriknya, tato lampu mayat di dada kiri sekali lagi panas, artinya sama, dan itu mendesak. Aku tidak perlu terlalu khawatir tentang reinkarnasi. Aku harus melihat dari mana aku akan pergi. Ye Xuan terdiam, memutar matanya, dan kemudian tubuhnya terangkat, dan dia mencapai puncak ding raksasa bintang. Dia melihat kabut putih susu, seperti atmosfer, menutupi pintu masuk atas raksasa bintang. Meskipun benda ini besar, itu adalah tripod. Oleh karena itu, pintu masuknya harus berada di atas. Faktanya, mayat Jinwu berkaki satu yang hancur sebenarnya disemprotkan dari atas perjalanan. Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan kemudian melompat turun, melalui kabut susu yang tebal dan seperti cairan, dan segera datang ke dunia batin raksasa bintang ini. Dalam prosesnya, seluruh tubuh Ye Xuan sedikit dingin. Dia merasakan beberapa zat atau energi. Dia menyentuh kulit tubuh melalui lapisan biru darah tubuhnya, dan memasuki pori-pori. Di dalam tubuh, dia memberinya perasaan berkibar dalam sekejap. Sangat nyaman. Jelas, energi ini terkait dengan kabut susu, yang bermanfaat baginya, jadi itu dilepaskan asap putih susu ini tebal dan cair, energinya sangat murni, dan tidak memiliki atribut apapun. Ini memiliki banyak manfaat fisik bagi Ye Xuan, dan ini adalah semacam peningkatan yang menghangatkan. Selama ini, ia menggunakan larutan kultur genetik untuk menembus daging dan menghancurkan rantai tak kasat mata di tubuh manusia. Ini akan meninggalkan beberapa penyakit tersembunyi, tetapi saat ini, dengan nutrisi dari energi putih susu ini, Ye Xuan merasakan seluruh tubuh dalam sekejap. Turin bergerak, dan beberapa penyakit tersembunyi yang tertinggal di jalur evolusi sedang diperbaiki dengan cepat. Bintang-bintangnya sangat besar, dan lapisan energi asap putih susu juga sangat tebal. Bersama dengan lapisan biru berdarah dari tubuh bayi tanpa kepala, itu sengaja diambil dalam proses jatuh. Dalam bentuk Ye Xuan, lapisan biru berdarah mengalir ke tubuhnya, dan jumlah asap putih cair yang masuk melalui pori-pori tipis 108.000 sangat besar. Hanya minat 10 derajat yang singkat, suara sistem yang familiar terdengar di benak Ye Xuan. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, tingkat pertama Suang Wangjing. Langkah pertama Suang Wangjing. Sebenarnya, ini berhasil. Wajah Ye Xuan kusam,
dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang efek dangkal dari kabut putih susu ini untuk memperbaiki penyakit fisik yang tidak terlihat. Tentu saja, itu adalah hal yang baik. Aku tidak menerimanya. Bagaimanapun, sebelum tubuh bayi mengatakannya, manfaatnya bisa seberapa banyak untuk memancing. Ketika perlu untuk menarik diri, itu akan secara alami waspada. Di bawah ekstasi, Yesuan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan mudah mengeluarkan botol dari dunia abadi untuk mengeluarkan sebotol senjata sihir ruang angkasa, dan dia berada di kedalaman alam semesta kedua dari keluarga Yinmo, mengumpulkan air kolam-kolam itu seperti botol, ruang interiornya sangat besar dan dapat menampung banyak cairan. Saat botol dikeluarkan, lapisan film cian darah yang ditutupi oleh tangan Yesuan dengan cepat mengalir, dan botol itu dibungkus, dan lapisan tipis ditempatkan di atas botol. Jika tidak demikian, botol ruang angkasa itu tidak akan bertahan lama, dan akan segera hancur oleh tekanan tak kasat mata dari udara di sekitarnya. Ketika Yesuan bahkan memprovokasi kekuatan tubuh, ia mulai menerima roh putih susu di udara di sekitarnya. Semua ini selaras dengan tubuhnya sendiri, tetapi kans milik Yesuan sendiri lebih lambat, dan tangan kirinya memegangnya. Botol ruang angkasa itu sangat cepat, dan ada pusaran kecil yang jelas di mulut botol. Yesuan bahkan merasakan sentuhan cairan yang mengalir cepat, dan arah kabut susu yang tebal, cair, tampaknya botol ruang angkasa yang dipegang oleh tangan kirinya, disuntikkan ke dalam botol dan disimpan. Hanya 10 digit bunga pendek, botol ruang angkasa Yesuan telah terisi, itu karena potongan kabut putih susu ini seperti atmosfer bintang-bintang terlalu luas, dan kecepatan penangkapannya cepat, antara 10 tingkat bunga, ada lebih dari 10.000 meter kubik cairan putih susu di dalam botol. Khasiat cairan ini telah dicoba oleh Yesuan. Itu benar-benar melawan langit. Di masa depan, di jalan evolusi fisik, beberapa pemurnian dapat diambil secara berkala untuk memperbaiki penyakit tersembunyi dan cedera gelap yang tertinggal di jalan evolusi fisik. Namun, untuk nama roh putih susu ini, Yesuan masih belum tahu, meskipun sistem telah melakukan kontak, tetapi tidak memberikan hasil identifikasi apapun. Yesuan memutuskan untuk menyebutnya lotion perendam untuk saat ini. Setelah membalik botol ruang angkasa yang telah diisi dengan emulsi susu cair, Yesuan mengeluarkan beberapa lagi. Kali ini diambil pada saat yang sama. Untungnya, bayi tanpa kepala itu tampaknya setuju dengan praktik Yesuan. Dengan kerjasama penuh, dia baru saja mengeluarkan botol-botol luar angkasa, dan ada pusaran air segera di mulut botol. Banyak cairan putih susu mengalir ke dalam. Ini menunjukkan satu hal, yaitu, emulsi tungkus semacam ini benar-benar hal yang baik, jika tidak, bagaimana tubuh bayi tanpa kepala dapat bekerja sama. Kecepatannya sangat cepat. Ketika sosok Yesuan melewati lapisan atmosfer yang tebal dan tak tertandingi ini, botol-botol kecil yang dikeluarkan di tangannya juga terisi. Proses banyak pori-pori emulsi tungku Gina juga telah sepenuhnya dihentikan. Di satu sisi, ia telah melewati atmosfer lapisan tungku ini, dan di sisi lain, karena atmosfer lapisan tungku ini telah berubah secara ekstrim. Ini tipis, dan tidak ada perasaan cair yang kental seperti itu. Bagaimanapun, atmosfer yang mengambang lebih tebal dan lebih lebar, dan itu tidak tahan dengan kesombongan Yesuan. Ia telah memasang beberapa botol luar angkasa. Setiap botol luar angkasa dapat menampung 10.000 meter kubik cairan. Ini puluhan ribu meter kubik. Oven itu memiliki lotion. Dia masih tidak tahu bahwa jika hal semacam ini muncul di dunia luar, bahkan beberapa kekuatan besar harus menerobos kepala, bahkan jika itu hanya beberapa lusin tetes. Karena hal semacam ini tidak hanya dapat memperbaiki penyakit tersembunyi dan luka gelap pada daging, bahkan luka di jalan dapat diperbaiki, termasuk penciptaan jiwa dan para dewa, yang dapat digambarkan sebagai harta surga dan bumi. Efek ilahinya adalah yang kedua setelah beberapa harta legendaris seperti Chaos God Liquid. Tetapi Yesuan telah menyimpan beberapa kubus, yang sungguh mengejutkan. Namun, ini juga dilakukan karena keberadaan mayat bayi tanpa kepala. Jika tidak, bahkan jika keberadaan yang mengerikan di luar wilayah utama bintang akan datang, jangan berharap itu. Tidak mungkin untuk terhubung ke kompor seperti bintang besar ini, tetapi mari kita bicarakan tentang Cream Oven di Dingkok. Pada saat ini, dengan bentuk tubuh Yesuan jatuh di atas Dingkok, ke bintang-bintang tripod raksasa, pemandangan di dalam perjalanan raksasa, akhirnya tercermin dalam pandangannya. Pemandangan ini terlalu menakjubkan. Ini jauh lebih baik daripada apa yang saya lihat sebelum Ding. Meskipun Yesuan telah siap secara psikologis,
itu masih terkejut pada saat ini. Seluruh orang itu lamban, jadi itu tergantung di ruang Ding. Di udara, menatap semua yang terlihat, sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, dan benar-benar tidak terkendali. Tidak mengherankan bahwa mayat bayi tanpa kepala menyebut tripod raksasa ini sebagai tungku suci. Di sini, itu seperti penjara. Sebelum Yesuan melihat sisa-sisa makhluk purba di sekitar kehampaan saat dia berada di luar kehampaan, dia sudah memiliki perasaan ini, tetapi pada saat ini, setelah memasuki bagian dalam tungku, setelah melihat semua yang ada di dalamnya, dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang dia lihat sebelumnya benar-benar tidak ada apa-apanya, terlalu tidak biasa. Sebaliknya, semua yang ada di dalam tungku besar ini benar-benar disesalkan, ini adalah penjara yang sebenarnya, bahkan sebelumnya. Pada saat ini, Yesuan sangat memahami esensi sejati dari kata membuat tungku. Yang disebut tungku, yang pertama adalah meditasi, yang terakhir adalah tungku. Semua ini di hadapanku, di luar kengerian Sensen, memang layak untuk direnungkan. Alasan mengapa kata itu melekat di bagian belakang tungku bukan hanya karena bentuk tripod raksasa, tetapi karena internalitasnya, itu benar-benar tungku dewa untuk memurnikan makhluk liar yang tak terhitung jumlahnya. Yesuan tidak ragu bahwa bahkan di penjara nyata legenda, sama sekali tidak ada tungku dewa yang mengerikan seperti itu. Tangan sebesar itu, hanya mata surgawi yang mewakili kehendak alam liar, bisakah kamu melihatnya, Booming? Carneka, kedua suara itu sangat rendah, dan tidak terlalu tergesa-gesa. Kedengarannya lambat dan lamban, seharusnya tidak memiliki efek penyesalan seperti itu, tetapi diperkenalkan ke telinga Yesuan, tetapi jelas membuat tubuhnya lebih gemetar. Luar biasa, suara gemuruh itu adalah gerakan tungku dewa di dalam tungku besar. Suara abnormal dari kartu Kazakh adalah sejumlah besar hewan liar yang kuat, yang daging dan darahnya hancur oleh tungku merah dan berubah menjadi tulang dan daging yang patah. Adegan ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ada dua area di dalam tungku besar, bagian tengahnya adalah cakram penggiling besar, cakram penggiling memiliki dua lapisan, dan ada lubang di tengahnya. Saat ini, ada sejumlah besar sisa-sisa makhluk purba di lubang besar ini. Cakram penggiling dua lapis berputar ke arah yang berlawanan dan bergelombang. Ini adalah tungku daging yang sebenarnya. Yesuan bahkan melihat sisa-sisa naga emas dalam darah mayat yang tak terhitung jumlahnya di lubang besar ini. Tentu saja, naga emas yang diwariskan kepadanya bukanlah yang belum tumbuh menjadi keturunan kuno dari keluarga ini. Meski begitu, naga emas ini seharusnya sangat kuat. Bahkan setelah tahun-tahun tanpa kehancuran, hanya setengah dari sisa-sisa yang tersisa, dan Yesuan masih merasakan tekanan yang kuat dan dahsyat. Jauh melampaui tungku besar, keberadaan mereka yang ditinggalkan dalam kehampaan. Selain itu, Yesuan juga melihat garpu malam yang tandus, napasnya juga sangat kuat, dekat dengan veteran sumpah kosong. Meskipun sama sekali tidak mungkin untuk mewariskan busur suci dari busur suci kepada daun Yesuan, hubungan darah harus sangat dekat, bukan keturunan langsung, tetapi juga urat dalam 3 generasi. Selain itu, singa gila berdarah, King Tian Dapeng, kalajengking dewa berkepala 9, konjak laut berdarah, dan bangkai kapal kuno lainnya yang dekat dengan suci kuno atau sedikit lebih lemah dari suci kuno, ada di mana-mana. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah sisa-sisa, tidak lengkap, dan mereka hancur menjadi potongan-potongan tulang dan lemak yang patah dengan berbagai ukuran. Ini bukan akhir. Dengan pengoperasian tungku daging dan darah yang besar ini secara perlahan, puing-puing semua makhluk purba di lubang tengah tungku gantung itu terus-menerus dihancurkan. Lambat laun, bahkan Yesuan tidak mengenali bentuk aslinya. Apakah itu naga emas atau garpu malam liar? Apakah itu singa berdarah atau langit biru? Puing-puing daging dan darah semua makhluk purba, setelah itu, semuanya diaduk menjadi daging dan dicampur menjadi satu. Daging dan tulang yang memancarkan berbagai macam siar wibau guang bercampur satu sama lain, dan berbagai darah dan darah campuran dengan warna yang berbeda bercampur, dan akhirnya darah dan daging tidak lagi terpisah satu sama lain. Bahan padat tidak lagi terlihat di lubang-lubang besar. Namun, untuk menjadi semi-cair, ada siar wibau guang yang tak terbatas, dan beberapa di antaranya langsung menghilang di kehampaan. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang sulit atau lampau, dan dianggap sebagai hal yang seperti kotoran, tidak dapat diawetkan oleh tungku dewa ini. Beberapa di antaranya berubah menjadi kabut putih susu yang naik perlahan dan menyatu dengan atmosfer yang sudah sangat tipis di atas tungku merah.
Kabut putih susu ini seharusnya menjadi sesuatu seperti asal mula jalan bawaan atau sumber para dewa. Mereka dipecah menjadi molekul mikro seperti keterlacakan, dan menjadi energi murni, yang menyatu dengan atmosfer di atas tungku merah. Saat konsentrasi meningkat, konsentrasi akhirnya terbagi menjadi kemuliaan tungku. Tidak mengherankan bahwa losion beraroma ini memiliki efek yang sangat ajaib. Mereka sebenarnya adalah puing-puing dari sejumlah besar makhluk kuat yang mendekati atau bahkan mencapai tingkat kekuatan kuno. Mereka hancur menjadi potongan-potongan tulang dan tulang. Kondensasi, itu hanya mengejutkan dan canggung. Namun, mereka jelas bukan tujuan sebenarnya dari pemurnian daging dan darah ini dan pemurnian sejumlah besar daging dan darah liar dan hancur. Itu hanya dapat dianggap sebagai produk sampingan dari proses yang dapat digunakan dan dibuang. Harta karun yang sebenarnya adalah cairan transparan yang mengalir keluar dari celah yang hampir tidak ada di antara dua lapisan cakram penggiling. Jika itu adalah cakram penggiling biasa, itu harus menjadi gilingan biji-bijian dari celah lingkaran di sekitar cakram penggiling, tetapi untuk tungku berdaging ini, itu adalah pusat lubang yang mengalir keluar dari celah. Intisari sejati dari hewan-hewan liar yang kuat itu. Makhluk liar yang kuat ini berbeda jenisnya. Beberapa daging dan darah berwarna emas, dan darahnya seperti matahari yang cemerlang, memancarkan tenda emas berduri. Beberapa penuh dengan transpirasi darah, pembunuhan tanpa akhir dan mencekik. Setelah daging dan sumsum darah mereka hancur menjadi lumpur, itu adalah warna aneh yang tak terlukiskan, dan suasananya bahkan lebih mengerikan dan menakutkan. Tetapi pada saat ini, ketika beberapa hal seperti ingatan, kausalitas, dan kotoran lainnya menjadi lenyapnya asap biru, dan beberapa energi bawaan yang tidak diinginkan ditolak, itu akan naik menjadi cairan, dan akhirnya, dari tepi tungku daging cairan yang mengalir keluar sama sekali tak tertandingi, tidak berwarna dan tidak berasa, dan bahkan tidak ada tekanan apapun. Itu sangat murni, seperti kristal paling murni di dunia. Yesuan hanya menatap beberapa mata, saya merasa seluruh pikiran menjadi tenang. Cairan murni semacam ini seperti kristal atas tidak banyak. Di lubang besar di tengah tungku berdaging, ada banyak lumpur darah berwarna-warni yang bergulir, dan kotoran kausal dan kabut susu yang berubah menjadi asap biru dari waktu ke waktu juga cukup banyak. Namun, cairan transparan yang mengalir dari celah-celah di sekitar tungku merah menetes ke bawah setetes demi setetes, dan hanya ada satu tetes dalam waktu yang lama, jatuh ke dalam alur di bawah celah. Ini adalah lapisan dalam interior tungku. Di lapisan luar, ada rantai-rantai. Rantai ini seharusnya bukan jenis bahan baku daging dan darah yang diangkut ke tungku daging, tetapi yang keluar ke ujung celah berongga di kejauhan. Karena Yesuan melihat dengan jelas bahwa ujung dalam rantai ini terhubung ke lingkaran lapisan dalam tungku, dari waktu ke waktu, setetes roh misterius transparan jatuh ke dalam rantai, dan pada saat ini, rantai itu langsung bersinar. Ada pola krep tak berujung yang menyebar hingga ke kejauhan. Melihat ini, Yesuan tiba-tiba menjadi iri seperti jongkok. Fungsi tungku banjir ini adalah untuk mengumpulkan daging dan darah sejumlah besar makhluk kuno yang kuat, dan untuk memurnikan harta tak dikenal seperti kristal transparan ini, melalui rantai ini, ke dalam celah kekosongan. Di ujung setiap celah kekosongan yang berbeda, itu adalah sekelompok orang, mereka sedang dibudidayakan, dan mereka akan mekar di masa depan, dan mengikuti surga dan mata biru untuk menaklukkan kuartet lagi. Entah ujung rantai itu adalah pejuang tertinggi di zaman kuno, yang telah dipukul dengan keras dan membutuhkan hal-hal ini untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Singkatnya, peran tungku daging dan darah ini adalah untuk secara bertahap memulihkan dan memperkuat kekuatan Kam Tian Dao Qingyan. Tidak heran mayat bayi tanpa kepala itu akan mulai, dan biarkan Yesuan bisa memancing berapa banyak. Menyadari semua ini, belenggu Yesuan langsung memancarkan cahaya energi hijau. Ini adalah material musuh, dan ini juga merupakan level material yang strategis. Bisakah dia melepaskannya? Tidak ada yang perlu dikatakan, jangan mengerti, kamu harus melakukannya dengan benar. Bahan-bahan strategis musuh. Yesuan tentu saja tidak akan menjadi tamu, dia siap untuk menjadi hitam, ujung pot adalah suatu keharusan. Jika memungkinkan, dia bahkan membayangkan bahwa inti dari pemurnian virtual dan pemurnian skala besar ini, yaitu, Ding Raksasa Hongding, juga sedang memurnikan dan mengambil. Hanya saja pikiran ini baru saja melayang dari otak, dan dada kiri Yesuan tiba-tiba terasa panas, dan bayi tanpa kepala itu memperingatkan. Jelas, ini tidak realistis, entah Yesuan tidak dapat melakukannya,
atau itu akan menyebabkan konsekuensi serius yang tidak terduga, dan bayi tanpa kepala tidak diperbolehkan. Ye Xuan menghela nafas dan hanya bisa mundur untuk mencari modalnya, dan memutuskan sumber daya di tungku besar ini. Setelah melihat sekeliling, Ye Xuan mengunci target. Cakram daging pusat sangat besar. Meskipun jumlah cairan transparan yang menetes dari celah di sekitar cakram sangat kecil, hanya ada satu tetes untuk waktu yang lama, tetapi garis tipis ini cukup panjang. Oleh karena itu, jumlahnya masih cukup besar. Tentu saja, tidak ada yang cocok dengan lotion gundukan tipis yang telah berubah di atas langit. Ye Xuan mengeluarkan botol ruang angkasa terlebih dahulu, dan kemudian dia sibuk dan mulai mengumpulkan cairan transparan di sekitar pelat tungku besar. Boom! Setetes cairan bening jatuh ke dalam botol, mengeluarkan suara yang sangat menyenangkan dan menyenangkan. Ye Xuan menggerakkan tubuhnya dan meletakkan cairan transparan lain yang jatuh ke dalam botol. Di sekitar roda penggiling, saya mengambil lingkaran dan mengumpulkan hanya 7 atau 800 tetes cairan transparan. Pada saat ini, celah di sekitar tungku Hong untuk sementara berhenti jatuh, tetapi daging berwarna-warni di lubang raksasa tengah masih melonjak, jelas berisi putaran cairan transparan berikutnya. Menunggu itu, Ye Xuan mencoba mengambil setetes cairan transparan dari botol giok dan membiarkannya melayang di depannya dan mengamatinya dengan saksama. Tetesan cairan ini murni dan transparan, dan kristal teratasnya sama, tetapi jika Anda melihatnya, Anda dapat menemukan bahwa ada beberapa simbol misterius seperti simbol dan rantai. Ini sangat aneh, jelas merupakan hal yang murni dan transparan, tetapi dapat mengintip simbol dan rantai misterius di dalamnya, sehingga Ye Xuan hampir meragukan bahwa dia memiliki ilusi. Pada saat inilah suara sistem yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, untuk mendapatkan sumber dari semua kejahatan. Nilai, harta karun bintang. Atribut, hukum adalah bawaan dan bawaan. Apakah itu memurnikan? Apakah ini sumber dari semua kejahatan? Saat sistem mendorong suara di benaknya, Ye Xuan menjadi gila dan wajahnya melayang dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Terlalu tidak terduga, tetesan cairan yang lebih murni dari kristal kelas atas ini, entah sudah berapa kali, sebenarnya adalah sumber dari semua kejahatan. Sesuatu yang begitu indah dan seperti mimpi memiliki nama yang begitu jahat dan ekstrim, yang sangat menarik dan mengarah pada pemikiran yang berbeda tanpa batas. Terlebih lagi, setetes cairan yang begitu kecil, tingkatannya sebenarnya adalah langit berbintang untuk harta karun, itu tidak terbayangkan, tetapi, sekali lagi, atributnya sebenarnya adalah roh bawaan yang terkait dengan sumber hukum, yang dapat dijelaskan. Apapun yang berhubungan dengan keajaiban bintang sama sekali tidak mungkin. Dan roh semacam ini, Ye Xuan baru saja menyimpan ratusan tetes, artinya, dia memiliki ratusan bintang dan harta karun saat ini, yang sangat menakutkan. Segera, Ye Xuan pulih dari keterkejutan dan kemudian ekstasi, karena kali ini misi eksplorasi judul sistem akhirnya dapat disampaikan. Ketika dia bahkan meletakkan setetes cairan transparan di depannya ke dalam tubuh, dia menyerahkannya langsung ke sistem fagositosis dan memberikan instruksi untuk segera memurnikannya. Yang mengejutkannya adalah bahwa instruksi penyempurnaan baru saja dirilis, dan nada perintah sistem terdengar lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, sumber segala kejahatan berhasil dimurnikan. Misi eksplorasi judul sistem telah selesai. Judul saat ini, Star Scavenger. Petik 2, Star Scavenger, efek halo judul itu sendiri, berdasarkan judul 4 tingkat asli Star Trek, Interstellar Adventurer, Interstellar Explorer, Interstellar Trailblazers, akan menambahkan kemampuan sistem baru, aktivasi acak pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada setiap bidang kosmik, dari yang sebelumnya, bertambah menjadi 2. Hei, setelah sistem dijelaskan, apakah mungkin untuk mendapatkan kemampuan sistem acak segera? Pada titik ini, kali ini misi eksplorasi judul sistem akhirnya berhasil diselesaikan. Tubuh Ye Xuan melahap sistem judul sistem, memasuki tingkat kelima, menjadi penghancur antar planet yang kuat. Pada saat ini, tekanan Ye Xuan anjlok, dan pikirannya dengan cepat meletakkannya pada masalah perebutan sumber daya musuh. Pada saat inilah suara sistem yang familiar terdengar untuk ketiga kalinya di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, peningkatan ranah dinasti. Ranah saat ini, lubang hitam adalah urutan ke-9. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah ranah kerajaan. Ranah saat ini,
Suanguang urutan kedua. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah ranah kerajaan. Ranah saat ini, Suanguang urutan ketiga. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah naga, raungan, del, dapat ditingkatkan. Level saat ini, menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah mata naga ajaib dapat ditingkatkan. Level saat ini, menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah para dewa dapat ditingkatkan, del. Level saat ini, menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, darah dan pesona dapat ditingkatkan. Level saat ini, menengah. Hei, selamat kepada tuan rumah, kekuatan spiritual, kekuatan supernatural, pembalikan, del, dapat ditingkatkan. Level saat ini, menengah. Dengan serangkaian besar suara sistem yang terngiang di benaknya, Ye Xuan tercengang. Efek dari sumber kejahatan ini terlalu banyak terhadap langit, mungkin karena pemurnian dan pemeliharaan pertama memelihara para dewa dan daging, jadi efek yang paling jelas, selain membiarkan tubuh dan level darah Ye Xuan menembus bahkan praktik latihan lubang, yang telah mandek, juga telah menerobos dari langkah pertama lubang hitam hingga penyelesaian lubang hitam yang hebat. Tentu saja, ini mungkin juga karena fakta bahwa daging dan darah Ye Xuan jauh melampaui lubang hitam. Singkatnya, kekuatan tempur komprehensif Ye Xuan telah melonjak dalam sekejap. Ini belum berakhir. Selain peningkatan ranah tubuh dan darah daging, berbagai darah dan misteri magis yang telah dikuasainya memiliki tingkat peningkatan tertentu. Dalam hal darah dan kekuatan supernatural, naga dan pembuluh darah yang terkait dengan sisik naga emas hitam semuanya telah ditingkatkan ke tingkat menengah dari tingkat sebelumnya. Namun, tidak ada perubahan pada haluan surga. Kekuatan magis semacam ini tidak memiliki tingkatan, hanya dengan kultivasi diri para peserta pameran. Perubahan untuk kekuatan ranah. Selain itu, kekuatan magis berdarah yang melekat pada tubuh Nether juga sama, tidak ada tingkatan, hanya perubahan morfologis. Bentuk pertama adalah cakar hijau tua, bentuk kedua adalah Nether bercakar, sekarang Ye Xuan berhenti di bentuk kedua, kali ini tidak menerobos. Pada level keterampilan dan misteri pada level kekuatan spiritual, tombak pemusnah, pusaran kehancuran, goncangan absolut, goncangan sempurna, dan roh petir, pembalikan mental atau perantara. Dua misteri penghancuran spiritual dan pesona spiritual telah maju di masa lalu, tetapi kali ini tidak ada peningkatan setetes sumber segala kejahatan telah memberi Ye Xuan keuntungan yang sangat besar. Tidak hanya latihan dan daging serta darahnya yang ditingkatkan, bahkan berbagai darah dan kekuatan magis yang dikuasainya. Dan seterusnya, semuanya telah meningkatkan peringkat mereka. Secara umum, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini membuatnya menyadari betapa berharganya roh misterius dari sumber kejahatan ini. Hampir seketika, bahkan jika panen ini hanya karena pemurnian pertama, penggunaan selanjutnya mungkin tidak memiliki efek ini, tetapi fakta bahwa Anda tidak dapat memenuhi permintaan tetap tidak dapat diabaikan. Di bawah ekstasi hati, Ye Xuan tidak terburu-buru untuk membuka hak untuk membuka kemampuan sistem baru untuk menyelesaikan tugas eksplorasi sistem ini, tetapi untuk menyapu garis pandang ke cakram penggiling misterius di tengah tungku besar. Pada titik ini, celah tipis di sekitar cakram penggiling telah memiliki beberapa noda air transparan samar yang muncul. Jelas, akan ada beberapa sumber roh jahat baru yang jatuh. Ye Xuan sangat terkejut. Sosoknya melesat dalam sekejap dan berenang di sekitar cakram penggilingan besar. Setiap kali dia melihat setetes cairan spiritual turun, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil botol ruang angkasa. Kemudian Anda dapat mendengar ledakan lembut dan suara yang menyenangkan. Ini mewakili sumber kejahatan yang terkandung di tangannya. Sejak itu, setetes lagi. Kali ini, mungkin karena daging berwarna-warni di lubang besar di tengah cakram penggilingan telah banyak berkurang, cairan transparan yang mengalir keluar dari celah tipis di sekitar cakram penggilingan secara signifikan lebih sedikit daripada putaran pertama sebelumnya. Beberapa, dan kecepatan tetesannya lebih lambat. Setelah melempar beberapa saat, panen Ye Xuan kali ini hanya sekitar setengah dari yang sebelumnya, dan dua sumber roh jahat yang ditambahkan bersama-sama lebih dari 1000 tetes. Lihatlah situasi ini, putaran ketiga roh yang menetes akan lebih sedikit, kecuali rantai di sekitar bagian dalam tungku berdenting untuk mengangkut bahan baku daging dan darah dalam lingkaran,
sekali lagi dari sekitar celah kekosongan, mengangkut sekumpulan baru reruntuhan-reruntuhan kuno datang dan dilemparkan ke dalam lubang besar di tengah cakram penggiling untuk mengisi kembali bahan baku. Mungkin kecepatan tetes spiritual semacam ini akan meningkat lagi. Tapi Yesuan hampir tidak bisa menunggu, karena dia merasa bahwa tato lampu mayat di dada kiri sudah sedikit samar, meskipun bayi tanpa kepala belum mengeluarkan tanda peringatan, tetapi Yesuan tahu itu, saya khawatir saya ada di sini. Tidak banyak waktu untuk menunggu Hong Ding Giant Ding. Entah kapan puing-puing kelompok makhluk purba berikutnya akan diangkut. Ini bukan buah yang dipetik dari tanah. Dimungkinkan untuk mengirim sekelompoknya dalam 100 tahun. Singkatnya, tidak dapat diandalkan untuk mengharapkan rantai yang bertanggung jawab untuk mengangkut bahan baku daging dan darah. Hanya dengan mendasarkan pada yang sudah ada, adalah raja untuk mencoba mendapatkan keuntungan. Dengan pemikiran ini, Yesuan mengarahkan pandangannya pada sejumlah besar rantai keluaran di sekitar alur di bawah cakram penggiling. Tiba-tiba membanting, sebelum cairan roh dikumpulkan, sudah ada putaran tetesan spiritual yang jatuh ke dalam alur. Rantai ini diserap, tetapi mereka seharusnya masih dalam perjalanan dan tidak diambil oleh penerima manfaat di ujung rantai. Petik 2. Dalam hal ini, itu berarti masih ada kesempatan untuk membalikkannya kembali. Hei, ini yang dilihat paman, dan itu aneh. Jika kamu memakannya, kamu harus memuntahkannya kembali ke Laosi. Berpikir seperti ini, Yesuan bergerak dengan penuh perhatian, matanya hijau, dan ragu-ragu, dan dia langsung menuju alur besar di depan lingkaran, dan mengulurkan botol ruang angkasa ke rantai yang terhubung ke alur. Ketika bahkan mendesak botol ruang angkasa di tangan, sebuah isapan langsung keluar, dan ujung rantai dari rantai menerangi pola dan dengan cepat menyebar ke kejauhan. Ini hanya sebuah upaya. Yesuan tidak tahu apakah ada efeknya, dan hatinya canggung. Setelah jeda sebentar, sebuah suara manis menjerit ke telinga, diikuti oleh dua suara lagi. Sama seperti ini, sulit untuk menyedot kembali dari rantai 3 tetes roh jahat yang masih diangkut di tengah rantai. Andalkan, ini benar-benar berfungsi, ini dikembangkan. Yesuan mendongak dan melirik rantai itu. Setidaknya ratusan rantai di sekitar alur. Jika setiap rantai dapat mengambil 2 atau 3 tetes, jumlahnya menjadi lebih dari 1000. Ini benar-benar mengasyikkan. Semakin sedikit, semakin jelas bahwa perlu untuk membuat ritme yang besar. Di ujung inilah ujung kekosongan yang terhubung dengan rantai di ujung celah, jarak dari sumber kejahatan dan bintang-bintang jahat ini tidak jauh, saya tidak tahu berapa banyak misteri dari bidang alam semesta. Seekor hewan aneh dengan sisik darah merah tiba-tiba berbalik dan menjerit keras. Jika Yesuan ada di sini saat ini, itu pasti ditakuti oleh binatang buas yang ditutupi sisik merah darah ini, karena napas yang telah tersebar dari tubuh jelas-jelas setingkat dengan naga emas dan garpu malam kuno. Tertinggi kuno liar ini milik Kam Tian Dao Qingyan. Itu terluka parah dalam pertempuran dunia, dan roda jalan itu retak. Itu telah disembunyikan dalam kekosongan ini. Selama waktu ini, melalui rantai tungku jalan, ia dapat menikmati beberapa tetes sumber roh jahat yang telah dipadatkan oleh hukum berbintang dari makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya. Cederanya telah pulih 7 atau 88. Baru saja, 3 tetes sumber jahat yang akan dikirim tiba-tiba menghilang, dan sulit untuk kembali. Ini membuatnya benci, hampir ingin mengikuti kekosongan langit di atas kepala. Rantai tungku ditelusuri kembali untuk melihat apa yang terjadi. Sangat disayangkan bahwa bagaimanapun juga, karena cederanya terlalu berat, tidak mungkin untuk merobek kekosongan, dan itu akan jatuh langsung melintasi pesawat. Pada saat ini, ia hanya dapat melampiaskan keengganan dan kemarahan hati dengan suara gemuruh. Untuk semua ini, Yesuan sama sekali tidak tahu apa-apa. Pada rantai pertama, 3 tetes cairan sumber jahat diambil. Roh Yesuan sangat terguncang. Rantai kedua yang paling dekat dengannya hanya berjarak lebih dari 10 meter. Yesuan melangkah dan melangkah. Tarik labu dan arahkan botol vial ruang angkasa di tangan ke posisi di mana rantai terhubung ke alur. Kemudian ia menyalakan kekuatan vial ruang angkasa, dan kemudian, karena berkat bayi tanpa kepala, kekuatan yang sangat kuat menyebar dari botol vial ruang angkasa. Rantai kedua juga segera menyala, garis-garis berkedip, setelah menarik napas dalam-dalam, suara mencicit yang menyenangkan, setetes cairan sumber jahat jatuh ke dalam botol. Yesuan menunggu 2 kali, tetapi tidak ada yang lain. Gerakan itu hilang. Tampaknya rantai ini hanya ditugaskan untuk setetes sumber jahat,
yang membuat Yesuan sangat tidak puas, dan bergumam di mulutnya, telur yang malang, bodoh. Kemudian, dengan wajah hitam memegang botol dan berjalan ke rantai ketiga di sebelahnya. Pada saat yang sama dia pergi, alam semesta kedua adalah sudut kehampaan, bagian terdalam dari sarang 10 kelompok etnis terkuat, kekosongan berdarah-berdarah, siulan naga yang keras. Suara itu tiba-tiba terdengar keluarga dewa adalah pemimpin 10 besar di alam semesta kedua. Dikatakan bahwa keluarga ini adalah keturunan dewa dari 9 kalajengking dewa di zaman kuno, dan leluhur dewa dari 9 kalajengking dewa adalah konjak dewa dalam legenda zaman kuno. Pada saat ini, dalam rahasia bagian terdalam dari tanah leluhur-leluhur dewa, kekosongan yang jauh didefinisikan dengan jelas dalam darah instan ini, dan awan darah besar bergulir. Awan dewa ini luar biasa dan agung, dan ada 9 kalajengking dewa yang samar-samar terlihat yang menelan awan, dan momentumnya canggung, meskipun napasnya tidak sebanding dengan dewa-dewa kuno naga emas dan garpu malam liar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan suci Void Scope, itu tidak lemah. Namun, 9 kepala darah itu jelas dan terluka parah. Pada saat ini, hanya ada 3 dari 9 belati berwarna darah, dan seluruh tubuh penuh dengan bekas luka. Di kekosongan di atas kepala-kepala, ada rantai kunci. Itu jatuh begitu tiba-tiba. Di masa lalu, setiap 2 tahun, di akhir rantai ini, akan ada setetes semua sumber jahat jatuh, tetapi tidak semua dari 9 kalajengking berdarah akan dikonsumsi. Hanya ada 1 tetes sumber jahat setiap tahun. 9 kalajengking berdarah hanya akan mengumpulkan sekitar 3/4 energi untuk memperbaiki diri. 1/4 sisanya, 9 kalajengking berdarah akan disuntikkan ke dalam mil. Telur raksasa berdarah di pusat awan darah yang bergelombang dan bergelombang. Itu adalah darah keturunannya. Begitu lahir, ia akan memiliki kultivasi Qiankun, dan tidak ada batasan untuk masa depan. Tetapi hari ini, itu adalah hari ketika tetes sumber jahat jatuh tahun ini, tetapi tadi, saya melihat bahwa tetes sumber jahat akan menetes, dan 9 kalajengking berdarah bahkan telah mencium baunya yang manis, tetapi pada saat ini, semuanya telah berubah. Tetes sumber jahat yang ditugaskan kepadanya tiba-tiba runtuh kembali dan bernafas, dan bahkan itu tidak dapat dirasakan. Menunggu selama setahun adalah hasil dari ini, 9 dewa penuh kebencian, tetapi karena cederanya terlalu berat, tidak mungkin untuk merobek kekosongan di seluruh pesawat untuk mengejar, pada saat ini hanya dapat melampiaskan raungan umum. Di luar misteri, semua suku dari seluruh keluarga dewa, termasuk para leluhur, semuanya tercengang dan menggigil. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam rahasia leluhur, dan mereka membuat leluhur darah begitu marah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani masuk dan meminta hukuman, itu benar-benar akan menjadi bencana. Pada saat yang sama, di kedalaman-pedalaman alam semesta pertama, sumber bumi yang jahat. Yesuan baru saja mengumpulkan cairan sumber jahat dari rantai ketiga. Kali ini, dia hampir tidak puas. Meskipun tidak ada 3 tetes, setidaknya ada 2 tetes, dibandingkan dengan kasus di mana rantai kedua hanya 1 tetes sumber jahat. Itu sudah cukup bagus. Sepertinya rantai mengarah ke tujuan yang berbeda, dan jumlah alergen yang dapat didistribusikan setiap saat berbeda. Sambil berjalan menuju rantai keempat, Yesuan mengerutkan kening dan bergumam, saat ini, rantai terbanyak dibagi menjadi 3 tetes, diperkirakan jauh lebih terbatas daripada itu, bahkan jika dapat dibagi. 4 tetes dan 5 tetes diperkirakan sangat sedikit. Untungnya, totalnya ada ratusan rantai. Jika Anda memiliki 2 tetes rata-rata, 1000 tetes dijamin. Dalam hal ini, ditambah 1000 tetes yang telah dikumpulkan dari serpihan cakram penggiling, jumlah totalnya lebih dari 2000 tetes, dan itu masih ceroboh. Cairan sumber jahat yang dipadatkan oleh tungku semacam ini, bahkan jika itu adalah keberadaan luar biasa dari tingkat kekuatan kuno, adalah tetesan yang keras. Ketika dia tiba di sini, panen lebih dari 2000 tetes telah menjadi tamparan di wajah. Jika masalahnya adalah membiarkan naga emas, atau telah terluka parah, kekosongan kura-kura raksasa yang sangat membutuhkan benda ini, saya khawatir itu akan marah di tempat. Selanjutnya, Yesuan terus bekerja keras, mengikuti arahan, pada gilirannya di sumber rantai kunci telah diteteskan ke dalam rantai, bergerak menuju ujung sumber jahat. Dari waktu ke waktu, di lingkaran cakram penggiling besar di belakangnya, kadang-kadang ada 1 atau 2 tetes sumber jahat, Yesuan juga tidak melepaskannya, membiarkannya jatuh ke dalam rantai, umumnya mereka segera berbalik.
Dan buru-buru bergegas dan mengambil 2 tetes sumber jahat ke dalam botol ruang, dan kemudian terus berurusan dengan rantai pinggiran yang mengelilingi alur. Cakram penggiling sangat besar, alurnya dikelilingi oleh lingkaran di luar cakram penggiling, dan itu tidak kecil. Ratusan rantai yang terhubung ke alur mengatakan bahwa jumlahnya tidak banyak, mengatakan bahwa itu tidak terlalu kecil. Untungnya, setiap rantai Yesuan hanya perlu menunda waktu 1 atau 2 bunga, jadi ratusan rantai hanya 10 menit, dan Yesuan telah dilindungi selama lebih dari setengahnya, dan sisanya hanya 100. Pada saat ini, sumber jahat yang terkandung dalam botol ruang di tangannya sudah lebih dari 2000 tetes, dan jika tidak ada kecelakaan, 100 rantai yang tersisa seharusnya masih dapat menangkap lebih dari 200 tetes. Pada dasarnya, itu hampir sama dengan perkiraan awal Yesuan, dengan total lebih dari 2000 tetes. Dan waktu, hanya kurang dari 10 menit, dapat mengakhiri semuanya. Ketika aku memikirkan cairan sumber jahat yang menetes keluar di celah, atau sebelum menetes ke dalam rantai, cairan sumber alamiah yang sedang diangkut dalam proses itu akan sepenuhnya disimpan olehku sendiri. Garis pandang Yesuan mulai menyapu ke dalam lubang di tengah cakram penggilingan besar. Sudah begitu lama, rantai bagian dalam yang dikelilingi oleh dinding bagian dalam tungku, dan kumpulan kedua bahan daging dan darah liar belum diangkut lagi. Artinya, dalam waktu singkat, benda ini bukan permainan. Mungkin akan ada kumpulan dalam setahun, atau 2 tahun, 10 tahun dan 100 tahun. Bagaimanapun, gundukan ini berdiri di sini selama setahun tanpa akhir. Diperkirakan setiap kali ada 1 atau 2 reruntuhan roh suci kuno yang tidak memenuhi syarat yang dimuntahkan seperti sampah. Namun, ada beberapa reruntuhan seperti itu di langit imajiner, tetapi jumlahnya lebih dari itu. Ada ratusan puluhan juta kepala di langit. Berdasarkan rasio ini, Yesuan akan segera menyimpulkan bahwa hutan belantara semacam ini diperkirakan. Bahan baku berupa sisa daging dan darah akan datang dalam 1 atau 2 tahun. Ini pada dasarnya adalah fakta. Dalam hal ini, setelah mengumpulkan semua sumber jahat dalam rantai dan mengambil semua hasil panen daging dan darah selama setahun, Yesuan pada dasarnya tidak memiliki keuntungan dalam memancing di sini. Kecuali jika Anda menunggu 1 tahun lagi. Namun itu jelas tidak mungkin, akan ada perubahan, dan bayi tanpa kepala yang melindunginya mungkin tidak akan bertahan lama. Saya benar-benar tidak ingin berdamai. Panennya masih sedikit. Memikirkan hal ini, Yesuan menghela nafas. Hanya 2 tetes sumber jahat dalam rantai terakhir juga dikejar kembali. Dia bahkan mengubah botol ruang angkasa menjadi tubuh keabadian. Kemudian dengan mudah bergumam dalam kata-kata, dan di dunia abadi, mengeluarkan botol baru yang kosong dan memetiknya ke dalam lubang besar di tengah cakram penggiling, ketika cairan sumber jahat selesai, tetapi di dalam lubang ada juga beberapa sisa daging dan darah 9 warna, yang dapat menjadi semua daging liar yang kuat dari darah yang berharga, dihancurkan menjadi fusi lumpur, digunakan untuk memurnikan obat-obatan besar adalah bahan baku terbaik. Dapatkah Anda melewatkannya? Pemborosan itu memalukan.